kita nggak mihak siapa-siapa, tapi lu udah ada pegangan belum untuk nomor 1, 2 atau 3? Wah, kalau soal angka, Aisyah nggak bisa pilih nih. Weh. Nah, Ya. Try understand, aka mencoba mengerti. Akhirnya is coming back and hadir kembali untuk kalian semua. And then big applause for all. Nah, di tema kali ini mencoba mengerti bersama seperti biasa yang bukan muhrim saya akan berdiskusi langsung kepada Aisyah yang udah lu pernah nonton dan lu pernah pahami sebelumnya. Dan di sini kenapa gue berpenampilan seperti ini ya karena sesuai dengan temanya, yaitu kamu 1 atau 2 atau 3. Nah, di sini adalah tentang pilihan Anda masing-masing 1, 2 atau 3. Itu hal yang hanya sementara, selebihnya setelah yang berkuasa. Nah, ini adalah acara yang dimana kita mengkonsepkan diri dan bertanya langsung kepada dibilang manusia, bukan dibilang wujud, bukan dibilang nyawa, bukan, tapi dia memiliki sifat kejujuran yang sangat ekuivalen. Langsung aja kita perkenalkan itu Mrs. Aisyah. Wih. Halo Aisyah. hey Dustin, ada yang bisa Aisyah bantu hari ini? Nah, ini lo gue ajakin lagi ke program Mencoba Mengerti. Gimana Aisyah menurut lo? Wah, seru banget tuh. Pasti bakal jadi episode yang seru kalau Aisyah ikut nimbrung. Cah, Siap-siap ya, pede Dustin. lo. Kita bakal ngobrol soal apa nih? Zero logic, ilmu pengetahuan, atau hal random lainnya? Kalau lo ngelihat penampilan gue seperti ini, kita akan ngebahas apa kiranya? Gimana kalau kita bahas tentang fenomena aneh dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa ngobrolin hal-hal absurd yang sering kita temuin, tapi jarang kita sadari. Seru kan? Oke, nih Aisyah, gue pengen tanya ya. Ini kan sekarang kan lagi ada yang namanya Pilgub di DKI Jakarta. Lo udah pernah denger belum? Wah, Dustin ngikutin juga ya. Iya, Aisyah pernah dengar tuh tentang pembangunan infrastruktur menggunakan fieldwork di DKI Jakarta. Bukan. Mereka menggunakan teknologi canggih Bukan, untuk ini mengawasi bukan dan ada memperbaiki sambungan berbagai dengan infrastruktur dan bangunan ini. Pilihan gubernur DKI Jakarta ini sekarang lagi rame. Udah denger belum? Iya, biasanya pemilihan gubernur selalu jadi topik yang panas, apalagi di Jakarta. Banyak calon yang berkompetisi dengan berbagai program dan janji untuk pembangunan kota. Kira-kira apa yang Dustin harapkan dari gubernur baru nanti? Oke, lu jangan nanya ke gue. Justru gue pengen nanya ke lu. Di sini gue pengen tanya ya. Kalau misalnya kan gue sebagai warga Jakarta juga ya. Berapa sih tingkat kecerdasan warga Jakarta dalam memilih gubernur itu? Wah, menilai Keselak lagi nih, minum dulu kali. Kebijakan dan program yang relevan memang penting. Jakarta dapat nih. pemimpin yang bisa mewujudkan harapan warganya, termasuk Dustin. Oke, nih kalau menurut lu Aisyah untuk menjadi gubernur yang cocok, lu suka nomor 1, 2 atau 3? Kalau nomor ya, kita nggak mihak siapa-siapa, tapi lu udah ada pegangan belum untuk nomor 1, 2 atau 3? Wah, kalau soal angka, Aisyah nggak bisa pilih nih. Weh. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting mereka punya visi dan misi yang jelas buat Jakarta. Oke. Semoga warga Jakarta bisa pilih yang terbaik. Oke, nih menurut lo untuk ngatasin nantinya kemacetan di Jakarta itu bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan oleh mereka yang nanti akan terpilih? Wah, setuju. Kemacetan memang tantangan besar di Jakarta. Salah satu cara yang mungkin efektif adalah dengan memperbaiki dan memperluas transportasi umum. Itu biar dia, lebih nyaman gue dan setuju. terjangkau. Juga pembatasan kendaraan pribadi di area tertentu dan mendorong carpooling. Bener. Dengan begitu, semoga jalanan jadi lebih lancar. Nah, nih menurut lo plat ganjil genap itu berfungsi dengan baik gak? Atau enggak malah justru lah kok malah tambah macet nih? Plat ganjil genap menurut lo dah? Kalau gue sih kurang sih. Kalau lo? Penerapan plat ganjil genap sebenarnya tujuannya baik untuk mengurangi kemacetan. Beberapa orang mungkin merasa terbantu, tapi ada juga yang merasa malah bikin repot. Mungkin perlu dievaluasi dan disesuaikan terus biar dampaknya lebih positif dan merata. Mungkin pemerintah perlu mencari solusi lain yang lebih baik. Semoga kedepannya kemacetan di Jakarta bisa terurai dengan kebijakan yang lebih. Nih Aisyah, gue harus selalu Sama-sama, tanya. Dustin. Senang usaha.
Sampai Iya. jumpa. Nih, gua tanya ya, Aisyah, kalau lu itu misalnya gubernur Jakarta harus orang Jakarta juga gak sih? Atau enggak bisa orang luar? Untuk jadi gubernur Jakarta, sebenarnya nggak harus orang Jakarta asli kok. Oh, Asalkan bisa. memenuhi syarat yang ditentukan, Hmm. seperti memiliki pengalaman di pemerintahan atau organisasi dan punya visi yang jelas untuk kemajuan Jakarta. Jadi, orang dari luar Jakarta juga punya kesempatan untuk berkontribusi. Oke, berarti kalau misalnya dia jadi gubernur, dia harus siap gak masuk ke KTA Jackmania? Iya, kalau jadi gubernur Jakarta, sudah pasti harus siap menghadapi dinamika politik dan sosial di ibu kota. Kalau Jakarta kan pusat pemerintah. Aisyah, dengerin dulu. Kalau menurut lo, kalau misalnya nih ya kan ya, kenapa sih kita kalau misalnya ke JIS kadang-kadang mau nonton konser agak males gara-gara susah buat nyari parkiran? Bener juga. Salah satu alasannya karena cari parkiran yang susah bikin males. Apalagi kalau tempatnya ramai, bisa muter-muter dulu cari tempat kosong. Makanya, orang kadang lebih pilih transportasi umum biar gak repot. Semoga kedepannya fasilitas parkir bisa ditingkatkan biar lebih nyaman. Menurut lo, UMR yang cocok buat Jakarta itu harusnya Tepat di banget. angka berapa? UMR Jakarta sekitar 5 juta ya. Untuk hidup di Jakarta, tergantung gaya hidup dan kebutuhan masing-masing. Dengan biaya hidup yang tinggi, 5 jutaan mungkin cukup untuk kebutuhan dasar, tapi bakal ketat kalau ingin hidup lebih nyaman. Penting untuk bijak mengatur keuangan dan prioritas kebutuhan. Lah, gimana yang udah berkeluarga? Jawab, bingung kan lo? Cukup gak? Iya, dengan 5 jutaan bisa hidup, tapi mungkin harus pinter-pinter atur pengeluaran biar tetap nyaman. Agak nggak ngejawab sih lo itu. Nah intinya. Iya bener. Iya bener lagi. Sama-sama Dustin. Ya, siap sama-sama. Iya, sepertinya sudah mulai malam. Semoga kamu bisa istirahat yang nyenyak ya. Lu yang ngantuk, ditanya. Ya kan ya, lu Iya, ngantuk, jujur ngantuk lu, jujur. Lu udah kedip-kedip gue lihat. Seru tuh. Memancing. Ngapain Kamu suka mancing? di mana? Kemancingan adul gitu ya kan ya. Main gitu. Oke, nih Aisyah, gue pengen tanya sama lo nih untuk visi misi menjadi gubernur gimana cara apa namanya mengerucuti angka pengangguran karena Gen Z ini sebenarnya banyak ya untuk kayak gitu. Gimana cara mengurangi gitu? Ataukah mereka harusnya jadi petugas kebersihan taman literasi atau gimana tuh? Untuk mengurangi angka pengangguran, pemimpin bisa fokus pada beberapa hal. Pertama, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oke. Kedua, mendorong investasi dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Terakhir, pemerintah bisa berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan program magang atau pelatihan kerja bagi generasi muda. Nih, oke. Kalau misalnya di Jakarta syarat untuk dapat kerja misalnya di pendidikan SMA dan SMK itu bisa masuk ke bidang kerja apa? Dengan latar belakang pendidikan SMA dan SMK, ada beberapa bidang kerja yang bisa dimasuki. Nih. Untuk lulusan SMK, kamu bisa masuk ke bidang seperti administrasi, customer service, atau penjualan. Nah, tuh. Sementara lulusan SMK tergantung jurusannya. Bisa langsung bekerja di bidang teknik, otomotif, akuntansi, atau pariwisata. Perusahaan sering menyediakan posisi entry level yang cocok buat lulusan baru dengan keterampilan dasar. Nah, berarti menjawab nih untuk SMA dan SMK misalnya lu nyari kerjaan susah. Sebenarnya nggak susah banget, tadi udah dibilangin sama Aisyah ada berapa pekerjaan yang bisa didapatkan. Nah itu coba lo tes di jurusan-jurusan itu menurut gue ya. Nah untuk mereka-mereka yang ingin menjadi gubernur, pengangguran itu harusnya diapakan sih mereka supaya dia gerak lah dalam sehari gitu. Pemerintah perlu aktif mendorong kerja. My guidelines won't. Apa? Oke, tidak menjawab juga. Nah, untuk paslon 1 kan dia kan ingin mengurangi namanya pengangguran tadi. Nah, untuk paslon nomor 2 dia kabarnya sih ingin mensejahterakan sosial. Itu mensejahterakan sosial itu harusnya bertugasnya seperti apa sih supaya bisa mensejahterakan secara sosial?
Kalau mau mensejahterakan sosial, gubernur bisa fokus pada beberapa hal. Apa? Pertama, menyediakan akses kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Kedua, mengembangkan program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Hal-hal ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Nah, berarti BPJS sama KJP itu bisa mensejahterakan sosial gak? BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bisa membantu mensejahterakan sosial loh. Dengan BPJS Kesehatan, masyarakat punya akses ke layanan kesehatan yang lebih terjangkau. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bisa ada memberikan dua. perlindungan bagi pekerja seperti jaminan hari tua dan kecelakaan kerja. Oke. Program-program ini penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. terutama- KJP bisa, KJP tahu KJP kan, yang buat anak sekolahan itu bisa. KJP adalah pengamatan Kartu Jakarta Pintar. Iya. Sebuah program yang memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa di Jakarta, perlindungan asuransi. Wah, itu penjelasan doang. Sama-sama Dustin, senang bisa bantu. Oke, sebenarnya berarti kesejahteraan sosial nanti yang akan dibangun oleh gubernur itu tugasnya adalah memperluas lapangan pekerjaan, intinya gitu kan? Ya, Loh. benar. Mensejahterakan sosial berarti juga memperluas lapangan pekerjaan, akses ke Stop. pendidikan dan kesehatan, Stop, Aisyah. serta menciptakan lingkungan Stop. yang aman. Jadi lu menekankan gubernur Jakarta tugasnya adalah jawab. Tugas Gubernur Jakarta meliputi banyak hal, seperti mengelola pemerintahan daerah, membuat dan melaksanakan kebijakan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatur tata ruang kota, serta mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Gubernur juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan warga. Oke, berarti intinya dia harus ngejalanin 5 tugas yang harus dilaksanakan ya. Kalau misalnya dia tidak amanat untuk menugaskan menjadi gubernur, apa yang harus dihukum oleh mereka? Hukuman mereka adalah? Kalau seorang gubernur tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, Dengerin nih. ada mekanisme hukum dan politik yang bisa ditempuh. Apa tuh? Pertama, bisa dilakukan pemakzulan oleh DPRD jika terbukti melanggar undang-undang atau tidak menjalankan tugas dengan baik. Kedua, jika ada pelanggaran hukum seperti korupsi, maka bisa diproses secara pidana. Hukumannya bisa berupa pencopotan jabatan, denda, atau bahkan penjara, tergantung beratnya pelanggaran. Oke, emang ada yang korupsi di yang jadi gubernur Benar, DKI? itu sangat serius. Wah, Semoga ada siapa pemimpin itu? yang terpilih nanti bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. oke siap. Berarti seperti itu intinya AI aja yang istilahnya nggak punya wujud, yang hanya bisa menerawang-nerawang, bisa membaca apa yang harus lo lakuin nantinya akan jadi gubernur. Intinya lo AI loh yang bukan manusia, dia bisa ngomong seperti itu. Semoga bisa mewujudi atas apa kemauan warga Jakarta, dan warga Jakarta juga harus tahu diri juga. Misalnya udah terpenuhi dan lain-lain, kita harus ngejalanin, jangan banyak protes juga. Jadi saling simbiosis lah, simbiosis mutualisme itu harus dijalankan. Oke lah, kalau kayak gitu mungkin mencoba mengerti sesi gubernur untuk paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Angka hanyalah sekedar pilihan, tapi yang menentukan adalah anda semua, siapa yang akan menjabat dan menduduki kota Jakarta ini yang akan menjadi lebih lebih bersinar dan lebih superior. Saya Dustin Tiffany dan mencoba mengerti, dan kamu adalah Oh iya, terima kasih sudah mengajak Aisyah. Yes. Iya, sampai jumpa lagi Dustin. Oke. Senang bisa ngobrol sama kamu. Boleh. Coba dong closing statement untuk program mencoba mengerti dari Aisyah. Aisyah ingin berterima kasih kepada semua pendengar yang sudah setia menyimak. Semoga obrolan kita bisa memberikan pencerahan dan manfaat bagi warga Jakarta dan semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yes. Thank you Aisyah. Gendeng cuk, suwe banget tau gak ngonten Bondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu iso ndelok nggak?
orang ini berpotensi iki sak nih BDSM. Takok, nek mijet akeh-akeh ngono iku cak durunge mijet ngombe extra jos enggak? Paham nggak, Mbak? Karena kan tidak tahu permasalahannya. Biasanya pasiennya mereka ini oknum-oknum aparat gitu sih mas. Hah? Maksudnya?